Jadi sebelumnya apakah saya boleh tahu maksud tujuan datang ibu datang ke Saya di sini mau mengantar suami saya untuk pemeriksaan semen untuk eksperimennya. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu ibu dan bapak sudah berapa lama menikah? Baru 3 bulan. Baik, kalau begitu sebelumnya saya izin melakukan pendataan terlebih dahulu ya Pak. Boleh begitu. Kalau boleh tahu ini dengan bapak dan ibu siapa? Saya Lasmini. Saya bapak sama. Untuk usianya berapa Pak Bu? Saya 24 tahun. Saya 26. Alamatnya di mana? Jalan Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bapak dan ibu sudah tahu tujuan melakukan pemeriksaan ini? Gini Bu, itu untuk mengetahui kondisi sperma saya normal atau tidak. Betul Bapak, jadi pemeriksaan laboratorium semen adalah tujuannya untuk mengetahui tingkat kesuburan pada laki-laki. Pemeriksaan ini biasanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali dan harus diberi jeda 2-4 minggu dari jarak pemeriksaan pertama. Oh begitu ya Bu, kalau boleh tahu kenapa ya dilakukan 2 kali? Karena sperma itu bersifat fluktuatif Bu, atau bisa berubah-ubah. Jadi untuk menguatkan hasilnya bisa dilakukan 2 kali. Jika nanti hasilnya berbeda maka bisa diambil rata-ratanya. Walah begitu ya Bu. Kalau begitu saya persilakan Bapak untuk menyiapkan sampel spermanya terlebih dahulu ya. Silakan Pak untuk menuju ke ruangan sidang. Bapak dan Ibu, hasil pemeriksaan lab sudah keluar ya. Tapi maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu terakhir kali melakukan hubungan suami istri kapan ya? Sekitar 3 hari yang lalu Bu. Baik kalau begitu. Sebab saat melakukan pemeriksaan sperma, sebaiknya melakukan puasa seksual selama 2-7 minggu agar hasilnya menjadi lebih baik atau maksimal. Saya bacakan hasilnya ya Pak Bu. Dari pemeriksaan makroskopis didapatkan hasil warnanya yaitu putih keabu-abuan. Untuk perkenalannya itu normal, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Lalu untuk pemeriksaan mikroskopis didapatkan hasil konsentrasi sperma atau jumlah sperma yaitu 65,9 juta per mililiter. Pergerakan sperma progresif 40%, jadi lebih bagus dan lebih berpeluang besar untuk bertemu dengan saluran baiknya. Morfologi normal atau bentuk Selamat sore Bu. Selamat sore, silahkan. Silakan duduk Ibu Bapak. Iya Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa saya bantu? Kami ingin berkonsultasi tentang KB alami Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan biodata Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Iya Bu. Untuk ibunya siapa namanya? Dengan Bu Rasina Bu. Untuk Bapak namanya siapa? Baik. Untuk
kok sudah konsultasi tentang KB? Kenapa ya? Iya Bu, sementara kami ingin menghindari pembohongan karena kami ingin bekerja terlebih dahulu Bu, dan ingin menabung agar nanti kalau kami memiliki anak kami tidak mengalami kesulitan atau kekurangan Bu. Oh, baik begitu. Wah, pemikirannya Bapak Ibu ini baik ya. Selama 1 bulan ini KB-nya apa ya Bapak? Ya Bu, kami hanya menggunakan kondom saat berhubungan. Tapi sepertinya kurang efektif karena kami harus membelinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gitu. Baik, apakah sebelumnya Bapak dan Ibu tahu macam-macam KB? Tahu Bu, tapi hanya sebatas tahu. Tapi belum begitu banyak mengerti Bu. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode suhu basal Bu. Baik, saya boleh jelaskan ya. Suhu basal itu suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau tidur. Nah, tujuannya untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur. Gitu, Kak. Lalu kapan itu dilakukan pengecekan suhu tubuhnya? Pengukuran suhu basal bisa dilakukan setiap hari pada pagi hari, segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui kalau saya sudah masa subur Bu? Suhu normal itu biasanya kan sekitar 35,5 derajat sampai 36 derajat Celcius ya. Pada waktu masa subur, suhu itu akan turun terlebih dahulu dan kemudian akan naik menjadi 37 derajat sampai 38 derajat. Pada saat itulah yang disebut masa subur Bu. Apakah Ibu mengerti? Paham Bu. Kalau menurut Bu Bidan, apakah metode KB itu efektif ya Bu? Tingkat keefektifannya sekitar 80% Pak, efektif jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Baik Bu, untuk lalu Jadi gini Bu, caranya tarik garis dari horizontal dari atas suhu tertinggi dari 10 hari pertama head sebesar 0,05 sampai 0,1 kenaikan suhunya. Misal suhu Ibu 35,7 derajat, maka tarik garis horizontal tersebut, maka itu sudah termasuk masa subur dan dihitung 3 hari ini Bu, 1, 2, 3. Setelah itu sudah dikatakan melewati masa subur dan suhu akan turun. Untuk puncak tertingginya ini masa subur ya Bu. Terus untuk kalau sudah turun ini dia sudah memasuki masa menstruasi. Begitu. Untuk hari pantang berhubungan suami istri dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga. Bagaimana Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? sudah Bu, sudah mengerti. Lalu apakah Bapak dan Ibu tetap ingin melakukan metode ini? Dan sepertinya saya dan istri saya ingin melakukan dengan metode ini. Ibu apakah sepakat untuk menggunakan metode ini? Ibu, Baik, kalau begitu saya berikan kartu yang akan diisi ya. Bapak dan Ibu bisa segera mencobanya. Bapak Ibu bilang terima kasih. Ya, ini untuk kartunya. Sama-sama jika ada kesulitan nanti Bapak dan Ibu bisa datang kembali. ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Kami permisi terlebih dahulu ya Bu. Iya, baik. Terima kasih ya.